Dan bagian terakhir terdapat yang namanya grouping editing. Grouping editing ini terdapat beberapa icon. Yang pertama adalah icon formula shortcut. Jadi di sini terdapat menu formula, tapi di home juga terdapat shortcut formula yang sering digunakan. Misalnya auto sum. Jadi saat kita melakukan penjumlahan, misalnya tadi kita melakukannya sama dengan, kemudian pilih sel, tambah sel, tambah sel. Dapat juga kita ganti dengan klik auto sum. Jadi saat kita klik auto sum, dia akan muncul daerah yang akan dijumlahkan. Sum tabel 4 dari matematika sampai dengan bahasa Indonesia. Titik 2 ini berarti sampai dengan. Kita tinggal tekan enter. Ini tadi kita hitung dengan cara bagi 3, namun dapat juga kita gunakan rumus rata atau average. Di sini tinggal pilih pada tanda panah yang ada. Nah, kita pilih average. Dapat kita lihat daerah yang terpilih adalah dari matematika sampai dengan jumlah. Sedangkan yang kita butuhkan adalah average dari matematika sampai dengan bahasa Indonesia. Jadi kita melakukan pemilihan ulang. Tinggal di blok saja, baru kita tekan enter. Teman-teman hati-hati saat menggunakan rumus. Misalnya jika kita sudah selesai memilih daerah ini, pastikan gunakan keyboard dengan menekan enter. Mengapa disarankan untuk menggunakan enter? Karena misalnya kita lakukan average kembali, kemudian kita pilih. Jika sudah selesai kita klik tempat lain, maka rumusnya akan berubah. Misalnya average pada M8, bukan average pada matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Jadi untuk penggunaan rumus, harap berhati-hati saat menggunakan klik pada mouse. Kita klik kembali dan tekan enter pada keyboard. Selanjutnya ada fill. Fill ini digunakan untuk mengisi data sesuai dengan data yang ada. Misalnya angka 85 dan seterusnya ingin kita ganti menjadi 80. Jadi caranya tinggal klik fill down. Jadi dapat kita lihat di sini berubah menjadi 80. Namun jika ingin kita ganti menjadi 90, kita tinggal pilih fill up. Kemudian ada clear. Clear ini untuk menghapus data ataupun menghapus format. Misalnya format pada tabel ini akan kita hapus sehingga menjadi tabel yang polos. Kita dapat clear format. Ataupun ketika isinya ingin kita hapus juga, kita tinggal blok kemudian clear all ataupun clear content. Clear content hanya menghapus isinya. Clear all itu mencakup formatting, komen, dan sebagainya. Jika teman-teman ingin menghapus satu halaman, teman-teman dapat memilih pada kiri atas, kemudian tekan delete pada keyboard. Namun yang terhapus hanya isinya, tidak berupa format dan sebagainya. Jadi untuk format dan lainnya teman-teman boleh pilih clear all. Nah, di sini terdapat yang namanya sort and filter. Sort and filter ini digunakan untuk mengurutkan data baik sesuai abjad dari A to Z ataupun dari Z to A. Kemudian filter digunakan untuk menunjukkan data sesuai kebutuhan. Misalnya, kita hanya ingin melihat nilai dari Akila. Jadi kita dapat hilangkan centang pada semuanya, kemudian klik pada Akila dan tekan OK. Data yang muncul hanya akan memunculkan nama Akila. Jadi untuk menghilangkannya, teman-teman dapat klik di sini, kemudian clear filter from nama. Seperti ini. Jika belum terdapat tanda panah ini, caranya tinggal di blok, ya, daerah ingin diberikan filter, kemudian klik filter. Ini untuk menghilangkan. Karena tadi sudah bawaan dari format stable. Nah, untuk memunculkannya tinggal klik kembali filter. Nah, di sini kita juga dapat melakukan filter berbagai model. Misalnya kita bisa urutkan sesuai dengan warna ataupun kita bisa filter sesuai dengan nilainya. Misalnya nilainya lebih dari 200, maka kita munculkan, kurang dari 200 maka dia tidak akan muncul. Namun data tersebut tidak akan hilang. Biasanya kita gunakan hanya untuk presentasi atau menunjukkan data kepada orang lain, atau mencari data ketika data kita sangat banyak, ya. Jadi ketika kita sangat sulit mencari data dan terlalu banyak nama-nama yang ada, kita dapat melakukan filter. Misalnya kita tidak ingin melihat blank. Nah, tabel kita akan menjadi lebih rapi. Jadi kita bisa juga memilih hanya murid yang dengan nilai 90 saja yang mau kita lihat nilai bahasa Indonesianya. Jadi kita dapat mengetahui, oh, Bimo dan Sela memiliki nilai 90. Sedangkan untuk mengembalikannya, kita dapat klik kemudian pilih clear filter. Ya, semua yang ada filter akan berbentuk seperti corong, sedangkan yang tidak akan berbentuk segitiga. Jadi kita tinggal pilih, boleh klik select all ataupun boleh klik clear filter, hasilnya sama.
Kemudian di sebelah kanannya terdapat Find and Select, digunakan untuk mencari data, sama seperti yang terdapat pada Microsoft Word. Find digunakan untuk mencari kata. Ya, misalnya kita ingin mencari nama Akila. Nah, kita akan temukan nama Akila pada A4. Di sini terdapat option di mana kita dapat mencari dengan ketentuan wajib mengikuti persis tulisan kapitalnya. Maka kita boleh pilih match case. Misalnya saat kita mengetik Akila, maka tidak akan ditemukan. Mengapa? Karena Akila yang ada pada sheet adalah Akila dengan huruf A besar. Ini sudah ditemukan. Kemudian kita boleh memilih match entire cell content. Artinya seluruh data pada satu sel tersebut harus sama persis. Misalnya kalau tadi kita klik Akil namun tidak centang, kita tetap akan menemukan Akila. Ataupun kita cuma ketik Aki, kita juga akan menemukan Akila. Namun ketika kita memilih match entire cell content dan kita melakukan pencarian Aki, maka sel tersebut tidak dapat ditemukan. Kemudian kita dapat memilih pencarian ini dilakukan dalam sheet ini saja ataupun dalam keseluruhan workbook, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet lainnya. Kemudian dicari berdasarkan baris ataupun berdasarkan kolom. Jadi kita dapat menentukan daerah pencariannya. Ataupun kita juga dapat mencari dengan menggunakan format. Kemudian jika kita ingin melakukan pergantian data, misalnya tadi nama Akila sebenarnya adalah Alila, maka kita dapat melakukan replace. Replace ini biasanya digunakan ketika ada data yang salah dalam jumlah yang banyak. Kalau hanya satu, ya teman-teman tinggal langsung klik di sini dan ganti. Namun jika data itu lebih dari satu dan perlu dilakukan pencarian di mana saja, misalnya ada kata-kata yang typo atau nama yang ingin kita ganti, maka kita dapat lakukan dengan menggunakan replace. Kita dapat memilih replace. Nah, teman-teman dapat melihat nama Akila kini berubah menjadi Alila. Jika kita memilih replace, nah dapat dilihat hanya satu nama yang berubah. Kemudian untuk merubah nama selanjutnya, kita perlu klik replace kembali. Cara kedua adalah kita dapat melakukan dengan mengeklik replace all. Excel akan memberi notifikasi bahwa terdapat 2 data yang sudah tergantikan. Untuk find and replace, terkadang dapat juga kita gunakan untuk mengganti spasi. Misalnya ketika kita memiliki nama yang panjang, Akila Kinela Bimo Koli, dan kita ingin hilangkan spasinya, dapat kita pilih, kemudian pilih replace. Find dan replace di sini akan memunculkan kotak dialog yang sama. Dan di sini kita akan mencari apa? Kita akan mencari spasi. Jadi ketik satu spasi, kemudian di sini biarkan kosong. Jadi tinggal pilih replace all seperti ini. Ini juga dapat kita gunakan saat kita ingin menghapus titik. Misalnya data kita terdapat titik di bagian akhir dan kita ingin menghapus semua titik. Nah, kita dapat isi di sini titik, kemudian pilih replace all. Juga sering saya gunakan untuk mengganti rumus. Dibandingkan ulang mengetik rumusnya, kita dapat melakukan find and replace. Demikian video penjelasan menu home. Sampai jumpa di video selanjutnya.